Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Perkenalkan, nama saya Shalomita Gabriela Mumuat, NPM 2024100012. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang dinamika saat rekrutmen karyawan. Langsung saja kepada slide yang pertama. Yang pertama yaitu instansi pemerintahan. Biasanya yang paling ditekankan adalah integritas, loyalitas, dan juga kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, pegawai juga harus memiliki kemampuan teknis yang mendukung sistem digital pemerintahan. Karena kebijakan pemerintahan sering berubah, pegawai juga harus mampu beradaptasi dan tetap memiliki komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua yaitu perusahaan jasa. Di sektor ini kemampuan soft skill sangat penting, biasanya seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, memahami perasaan orang lain atau kecerdasan emosional, serta mampu bekerja dengan banyak tugas sekaligus, terutama di perusahaan digital. Kemampuan membaca data dan memahami teknologi seperti AI menjadi nilai tambah yang sangat besar. Dan yang ketiga, perusahaan manufaktur. Di sektor ini perusahaan biasanya lebih menekankan pada disiplin kerja, ketahanan fisik dan mental, serta keahlian teknis seperti mengoperasikan mesin. Selain itu juga keselamatan kerja juga sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses produksi. Dari ketiga sektor tersebut terdapat beberapa kriteria utama yang paling dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, kemampuan teknologi digital, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan adaptasi terhadap perubahan. Artinya, tenaga kerja masa depan tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis saja, tetapi juga soft skill dan literasi digital yang kuat. Ya, selanjutnya yang kedua, menurut saya penggunaan AI ini dalam proses rekrutmen di perusahaan daerah sebenarnya sangat mungkin dilakukan, bahkan bisa membantu membuat prosesnya lebih cepat dan lebih transparan. Tapi tentu saja penerapannya harus dilakukan secara bertahap. AI misalnya bisa membantu perusahaan menyaring ribuan CV dalam waktu yang lebih singkat atau melakukan penilaian awal terhadap kandidat. Namun ada tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu infrastruktur teknologi, karena beberapa daerah itu jaringan internet dan fasilitas datanya masih terbatas. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia, karena belum banyak tenaga ahli AI di daerah yang bisa mengelola sistem ini. Selain itu juga ada soal transparansi dan potensi bias, karena sistem AI kadang dianggap kurang transparan oleh kandidat. Dan yang terakhir, budaya lokal, karena sebagian orang masih lebih percaya pada proses seleksi manual dibanding teknologi yang ada. Yaitu nepotisme. Menurut saya sistem rekrutmen di Indonesia saat ini masih memiliki dua kondisi yang berbeda. Di satu sisi beberapa perusahaan nasional dan instansi pemerintahan pusat sudah menggunakan sistem yang cukup transparan seperti komputer asisten tes, dan sistem ini nilai peserta langsung muncul setelah tes sehingga proses seleksi menjadi lebih adil dan sulit dimanipulasi. Tetapi di sisi lain, di beberapa daerah atau perusahaan tertentu masih ada anggapan bahwa praktik nepotisme masih sering terjadi. Artinya pekerjaan kadang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan dengan pejabat atau orang dalam tersebut, bukan sepenuhnya berdasarkan kemampuan. Misalnya dalam mengisi jabatan di penerimaan tenaga honorer daerah, sering muncul persepsi bahwa keluarga pejabat lebih mudah diterima. Walaupun sekarang pemerintah mulai memperketat proses seleksi dengan sistem yang ada agar lebih transparan. Nah, yang terakhir yaitu kita bisa melihat bagaimana standar yang digunakan oleh perusahaan internasional ini. Biasanya itu mereka memiliki standar kerja global yang berfokus pada kinerja, efisiensi, dan juga keberagaman. Nah, yang pertama ini adalah kemampuan harus bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja dari berbagai negara. Lebih baik lagi kalau bisa menguasai lebih dari satu bahasa asing. Nah, yang kedua adalah cara berpikir global, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang dari berbagai budaya dan mampu juga menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja internasional. Nah, yang ketiga itu keahlian digital dan teknis, seperti kemampuan menggunakan teknologi terbaru dan juga bisa memahami data atau mengolah data. Nah, selain itu juga perusahaan juga melihat kepemimpinan dan inisiatif kita, yaitu kemampuan seseorang untuk memimpin, memiliki ide, dan mampu menyelesaikan masalah. Dan juga etika seperti profesionalisme, yaitu pekerjaan yang jujur, memiliki integritas, dan juga mematuhi aturan perusahaan.
Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa dunia kerja saat ini terus berkembang. Maka dari itu, sebagai calon tenaga kerja di masa depan, kita perlu terus meningkatkan kemampuan, baik kemampuan teknis maupun soft skill yang ada, agar dapat bersaing dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan shalom.